Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a hudah wa ba'd. Sekarang kita akan membahas tentang bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Karena kamu nanti kalau pergi keluar, sekarang nggak bakal ada yang nanya kayak begini. Kalau pergi keluar nanti, kamu nanti jadi mahasiswa, duduk di kampus, atau kamu jadi karyawan, gaul dengan orang-orang kota, atau kamu punya teman-teman non-muslim, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, nanya sama kamu, Anda masih muslim? Ya. Percaya Nabi Muhammad? Percaya. Apa buktinya kalau dia seorang nabi? Gimana kamu bisa menjawab? Harus bisa menjawab. Apa buktinya bahwa manusia agung bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi? Dengerin nih. Cara jawabnya begini, dengerin. Harus tahu, karena itu bagian dari akidah yang termuat dalam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah kita jelasin nih, asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah harus kita jelasin. Barulah lengkap keimanan kamu sebagai muslim. Lihat sini. Premis. Nanti belajar ilmu mantik sama saya ya. Belajar kayak gini nih. Premis minor, premis mayor. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku sebagai nabi dan datang dengan mukjizat. Premis mayornya, setiap orang yang mengaku sebagai nabi dan datang dengan mukjizat adalah nabi. Konklusi itu apa? Kesimpulan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Lihat sini. Penting nih. Kita meyakini ini nih, yang terakhir ini nih. Bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Apa buktinya? Nih, buktinya itu ada di sini nih. Jadi kalau membangun argumen atau dalil rasional ya, yang menjadi jantung atau jadi inti itu ada yang di tengah-tengah ini. Ini mana yang terulang di antara kedua premis. Premis ini kayak pengantar ya. Sebelum kita menyimpulkan, kalau sudah landasannya. Nah ini landasannya. Muhammad SAW mengaku sebagai nabi dan datang dengan mukjizat. Setiap orang yang mengaku sebagai nabi, mana yang diulang? Mana yang diulang? Nih. Mengaku sebagai nabi dan datang dengan bawa mukjizat. Tuh. Mengaku sebagai nabi dan datang dengan mukjizat. Ini diulang. Berarti kalau kita ditanya alasannya kenapa Nabi Muhammad seorang nabi, jawabannya pertama beliau mengaku sebagai nabi, kedua datang dengan pembuktian. Pembuktiannya itu berupa mukjizat. Sebagai bukti bahwa beliau utusan Allah itu datang dengan mukjizat. Sekarang harus kita jelaskan apa itu mukjizat supaya kita paham bahwa yang ditampilkan oleh Nabi Muhammad itu adalah bukti kenabian. Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang terlahir pada seorang nabi yang disertai tantangan dan tantangan itu tidak dapat ditandingi oleh lawan. Dengerin, lihatin sini dulu, lihat sini dulu. Ada hal-hal yang terjadi secara luar biasa. Luar biasa itu artinya bertentangan dengan kebiasaan.
Biasanya orang itu kalau seandainya mau menempuh perjalanan, saya pengen ke Jakarta. Perlu ada jarak apa enggak? Maksudnya menempuh waktu apa enggak? Ya kan? Ada jarak 2 jam baru saya nyampe. Kalau ada orang dikisahkan naik ke langit dalam waktu 1 malam, nggak penuh lagi, nggak 1 malam penuh, hanya sebagian malam aja, naik ke langit ke-7. Itu bertentangan dengan kebiasaan apa enggak? Bertentangan dengan kebiasaan, tapi mungkin nggak secara akal. Mungkin secara akal. Nah, mukjizat itu terlahir pada orang yang mengaku sebagai nabi, dia sesuatu yang luar biasa. Menurut kebiasaan, nggak ada orang bisa belah lautan dengan tongkat, ya nggak? Iya kan? Tapi ada seorang nabi bisa melakukan itu. Ya nabi. Nabi itu menampilkan mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa, terlahir pada orang yang mengaku sebagai nabi, yang disertai dengan tantangan, dan tantangan itu tidak tidak dapat ditandingi oleh lawan. Lihat, Al-Quranul Karim. Kenapa kita sebut mukjizat? Pertama, Al-Quran itu disampaikan oleh Nabi yang ummi, yang tidak membaca dan tidak menulis, tapi bisa mengabarkan di dalamnya kisah tentang Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Musa, Fir'aun, Bani Israel, Ashabul Kahf, Dzulqarnain, Luqman, dan lain-lain. Banyak kisah masa lampau, banyak sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, menyangkut alam akhirat misalnya. Menyangkut nasib orang-orang durhaka, nasib orang-orang taat, penjelasan tentang Allah, sifat-sifat Allah semuanya dijelaskan. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah belajar. Kemudian Quran itu berisikan tantangan. Dan tantangan itu tidak bisa ditandingi oleh makhluk. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka datangkan 1 surat saja. Jadi manusia sepanjang belasan abad, 14 abad yang lalu ditantang. Kamu kalau ragu Muhammad itu utusanku atau bukan, coba buat 1 surat yang kefasihan, keindahan, dan kedalaman maknanya setara dengan Al-Quran. Ada yang bisa? Tanya sama pakar bahasa Arab di dunia. Ya kalau kamu nggak paham bahasa Arab, nggak akan tahu keindahan Al-Quran di mana. Tapi kita bisa nanya sama ahli yang bahasa Arab. Tanya sama ahli bahasa Arab di berbagai belahan dunia. Ada nggak orang bikin karya ilmiah yang keindahan, kefasihan, balagohnya sama dengan Al-Quran? Jawabannya tidak ada. Berarti tantangan Al-Quran itu mujizat atau bukan? Al-Quran itu mujizat atau bukan? Karena dia berisikan tantangan, bersifat luar biasa. Dan Al-Quran itu turun di tengah masyarakat yang mengandalkan bahasa, orang-orang fasih. Makanya orang-orang dulu, orang-orang Arab dulu, kalau mendengar Al-Quran, hati mereka itu langsung luluh. Orang Arab yang normal ya, yang rasa bahasanya tinggi. Sayyidina Umar ibn Khattab misalnya masuk Islam gara-gara apa? Membaca selembaran ayat Al-Quran, surat Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan min khalaqis samawati wal ardi ar-rahmanul 'arsy, dan seterusnya. Surat Thaha. Ada lagi salah seorang sahabat misalnya ketika Nabi mengucapkan ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kemudian dikomentari oleh seorang sahabat, kada qalbi ayatir. Hatiku itu hampir terbang mendengar kefasihan dan keindahan ayat ini. Ya kita nggak akan ngerasa. Tapi bagi orang-orang yang ahli ini, mereka bersaksi bahwa Al-Quran ini tidak tertandingi, berisikan informasi masa lampau, masa yang akan datang, penjelasan ketuhanan, dan lain-lain. Kemudian sosok Nabi Muhammad sosok yang ummi, tidak membaca dan Ingat ya, dengerin. Nabi Muhammad tidak membaca dan tidak menulis bukan aib. Bagi kita aib apa enggak kalau orang nggak bisa baca tulis? Aib bagi kita. Bagi Nabi Muhammad itu sebuah kesempurnaan. Kenapa? Karena seandainya Nabi Muhammad bisa membaca, bisa menulis, pernah belajar misalnya. Nabi Muhammad misalnya hidup sama ayahnya sampai dewasa. Terus beliau belajar bisa membaca, bisa menulis. Nanti apa yang terjadi? Orang-orang kafir akan datang meragukan, Quran buatan Muhammad ini, Quran ini buatan Muhammad bekas belajar sama ayahnya, bekas belajar sama fulan. Orang akan punya alasan begitu kan? Meragukan kenabiannya gara-gara beliau pernah belajar. Sama Allah ditutup itu alasan supaya orang nggak punya alasan ini buatan Nabi Muhammad, ini adalah firman Allah. Nabi Muhammad ditakdirkan sebagai sosok yang ummi.
La yaqra wa la yaktub. Tidak membaca dan tidak menulis. Ada sebagian ulama bilang beliau itu bisa sebetulnya membaca dan menulis. Cuman nggak melakukan. Paham nggak? Beda kan antara orang bisa tapi nggak melakukan dengan orang bisa dan melakukan, ya kan? Tapi semuanya sepakat bahwa beliau tidak melakukan kegiatan membaca dan kok bisa datang dengan kitab suci yang berisikan informasi-informasi yang berlimpah itu. Kan nggak pernah belajar. Udah gitu berisikan tantangannya yang tidak bisa ditandingi oleh Nih dengerin. Kalau makhluk sudah tidak ada yang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa itu, dari mana lagi kita bisa menyimpulkan kalau itu bukan dari Sang Khaliq. Jadi kita menyimpulkan Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Nabi itu apa artinya? Utusan Allah. Karena beliau mengaku sebagai nabi. Dan pengakuan beliau itu jujur. Apa buktinya beliau jujur? Sepanjang hayatnya, sejarah Nabi Muhammad itu, sepanjang hayatnya beliau itu tidak pernah terbukti berbohong. Sebelum jadi nabi pun gelarnya apa? As-Shadiq, As-Shadiqul Amin. Apa artinya As-Shadiq? Yang jujur, Al-Amin, dan terpercaya. Nggak pernah melakukan dosa, nggak pernah minum khamar, nyembah berhala, berzina, na'udzubillah. Bahkan jangankan beliau, nenek moyangnya sampai ke atas itu nggak ada yang tergolong sebagai musyrik. Tidak pernah terbukti menyembah berhala. Ana khiyaru min khiyarin min khiyar. Kata Nabi sebuah, aku ini berasal dari kalangan terpilih dari kalangan terpilih. Sampai ke atas itu, sampai ke Adam alaihissalam. Nasab beliau yang disepakati sampai apa? Sampai Adnan. Muhammad, Ibn Abdullah, Ibn Abdul Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Abdul Manaf, Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Ka'ab. Hafalin nanti ya. Sampai Adnan. Harus hafal itu muslim. Ntar kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau jujur, ngaku sebagai nabi. Bisa nggak kamu dustakan? Kalau orang jujur, orang nggak pernah bohong nih. Ngaku sebagai utusan Allah. Jadi bohong sama manusia aja nggak pernah. Bohong sama manusia aja nggak pernah. Apalagi bohong atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak punya alasan untuk mendustakan beliau. Beliau mengaku sebagai utusan Allah, tidak punya kemaslahatan lagi. Kemudian datang dengan bukti atas kenabiannya berupa mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu apa? Al-Quran yang tidak tertandingi itu. Karena Al-Quran ini tidak bisa ditandingi oleh makhluk, maka kita simpulkan berarti Nabi Muhammad itu utusan Sang Khaliq. Utusan Sang Khaliq itu namanya apa dalam akidah? Namanya Nabi. Jadi kita sampai pada kesimpulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi karena dia mengaku sebagai nabi sekaligus datang dengan mukjizat sebagai sesuatu yang luar biasa yang tidak tertandingi oleh makhluk, berisikan tantangan, tidak bisa ditandingi oleh lawan. Kalau makhluk sudah tidak mampu, kita tidak punya alasan lain kecuali menisbatkan itu kepada Sang Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad itu satu-satunya Nabi yang sejarah hidupnya dari mulai lahir sampai wafat itu lengkap. Di perpustakaan saya ada kitab Sirah Nabawiyah punya Ibnu Hisham 2 jilid. Ada As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhawil Quran wa Sunnah kalangan Abu Syahbah 2 jilid. Ada kitab As-Sirah Al-Halabiyah 3 jilid. Ada lagi Subul Huda wa Rasyad fi Hadi Khairil Ibad 12 jilid. Ada lagi kitab yang ada di perpustakaan saya itu, apalagi ya, lupa saya. Selebihnya yang 1 jilid. Oh, kalau Al-Bidayah wa Nihayah punya Imam Ibnu Katsir 15 jilid. Beberapa jilid diantaranya mengisahkan sirah Nabi. Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir 15 jilid segini nih. Saya juga punya kitab Tarikh Tobari, sejarah yang ditulis kitab sejarah itu oleh Imam Tobari. Di antaranya ada juga tentang sirah Nabi. Berapa Tarikh Tobari? 8 jilid. 8 apa 9 ya? Lupa. Kamu kalau cek kehidupan nabi-nabi terdahulu, coba sekarang. Kamu tanya, mana sejarah kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu ada beneran, kita percaya. Kenapa? Karena dikabarkan oleh Nabi Muhammad keberadaannya. Tapi ada nggak biografi kehidupan yang lengkap? Ada nggak? Nggak ada. Yang lengkap gitu, dari awal sampai akhir. Nabi Musa. Kita mendengar beberapa kisahnya dalam Al-Quranul Karim. Tapi cerita lengkapnya dari awal sampai akhir seperti Nabi Muhammad, nggak ada. Nabi apa lagi? Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi yang semuanya adalah utusan Allah, semuanya manusia yang mulia, cuma mereka berbeda derajat.
Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Nabi Muhammad ini karena risalahnya sampai akhir zaman, semuanya diperjelas. Kitab sucinya juga sama. Kitab sucinya, Al-Quran yang kamu baca sekarang itu persis mirip dengan Al-Quran Nabi Muhammad. Kenapa? Beda tulisan, ya. Zaman Nabi nggak ada mushaf. Mushaf itu baru muncul belakangan. Tapi lafaz Al-Qurannya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, sampai An-Nas itu sama apa beda? Dari mana saya tahu itu sama? Dari sanad riwayat. Kalau belajar ilmu qiraat nanti ada penjelasan. Ini Al-Quran diterima dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in, sahabat, Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala. Bersanad kitab sucinya orang Islam itu. Ada asal muasalnya, jelas. Dan gak ada kitab suci yang kayak gitu selain kitab sucinya orang Islam. Sabda nabinya dijelaskan kan, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada yang mursal, munqati, hasan lidzati, hasan li ghairihi dan lain-lain. Supaya kita tahu ini sabda nabi beneran, yang ini bukan. Ini sabda nabi yang palsu, ini yang sahih, ini yang mutawatir, ini yang ahad. Dengan begitu orang Islam gak bisa asal-asalan beragama. Agama punya asal muasal yang jelas. Jadi Allah jaga agama ini supaya menjadi warisan yang abadi sampai hari kiamat. Dan dengan merhatikan semua itu, maka kita akan yakin bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina la alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiru wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.